siang semuanya. Saya mau sapa teman-teman yang sudah join siang ini. Halo, apa kabar? Sehat selalu ya. Universal hari ini kembali dengan IG Live Series Journey of Indonesian Artist episode yang kedua. Untuk teman-teman yang belum sempat ikut yang episode ke-1 kemarin gimana ya? Nanti bisa join di YouTube-nya Indo at Nafa. Ya nanti saya chat ya di situ ya. Bisa join. Yang ini ikut yuk sampai selesai. Kita mau kepoin si Yaya. Ceritanya Yaya ya. Jasa sudah lama sekali nggak ketemu Yaya nih. Good to see you Yaya. Oke. Ya, hari ini artis yang akan berbagi cerita serunya studi di Nafa itu adalah Sherika Umaya. Ya, saya panggilnya biasanya Yaya. Hari ini spesial mintanya dipanggilnya tetap Yaya atau Sherika? Sherika aja. Mungkin biar lebih gampang. Oke. Ya, Sherika ini adalah best grade info. Sherika ini adalah murid kebanggaannya Chester loh. Sampai pinter, prestasinya banyak. Sherika sudah menyelesaikan studi diploma ya, Sherika ya, di Nafa dengan predikat as best graduate. Wow, selamat nih, Chester belum official ngasih selamat nih sama Sherika. Selamat ya, Say. Nah, teman-teman, ya, teman-teman yang mau tahu kunci sukses studi di Nafa, bukan cuma GPA-nya bagus, tapi juga punya prestasi, bikin bangga mama sama papa. Ini ada mamanya di sini nih, dan bahkan Indonesia nih, bikin bangga Indonesia nih, ya. Yuk bareng Universal kita kepoin si Sherika untuk cerita lengkapnya ya. How are you dear? Sehat hari ini? Ya, sehat. A good day today. Oke, good. Sherika masih di Singapura ya? Iya, ya. Oke. Ya, terima kasih ya sudah luangkan waktu untuk share cerita di IG Live hari ini. Ya, ceritain dong. Teman-teman juga pada mau tahu nih. Awal ceritanya dulu waktu masuk Nafa gimana, Say? Tahun berapa waktu itu? Masih ingat ya? Tahun 2019. 2019 berarti 2019 masuk. 3 tahun ya. 3 tahun 2008 ya lulus ya 2018 mulai semester 1 itu. Iya 2018 ya. 19 ya benar 2018 ini. Oke. Nah waktu itu program apa ya? Dulu kan rencananya mau ambil diploma in design dalam interior and exhibition ya. Jadi waktu itu sama Chester sempat lah ngobrol, terus akhirnya kita daftarkan juga. Thank God lulus ya. Akhirnya bisa masuk juga Nafa. Dapat PGD ya saya waktu itu ya. Ya. Untuk teman-teman yang masih belum tahu nih PGD ini apa, saya pakai istilah PGD. PGD ini tuition granted. Jadi untuk anak-anak yang punya prestasi yang berdasarkan waktu itu pakai tes di Surabaya ya, Sherika ya? Ya tes di Surabaya. Jadi waktu di Surabaya itu teman-teman join, ikut ujian, ikut tes. Tesnya untuk mereka yang lulus dengan nilai yang dengan kreativitasnya luar biasa bagus, mereka deserve, mereka berhak dapat tuition grant ya, luar biasa. Nah sekarang ini kesibukannya apa ini? Karena lumayan sibuk nih, kayaknya Yaya ini sangat sibuk banget nih. Kesibukannya apa, Say? Ya jadi setelah karena kan aku lulus diploma pada bulan Mei, jadi karena sekarang Nafa ada membuka peluang S1 baru, jadi dia ada kolaborasi dengan Nafa dengan University of Arts London dalam program namanya Design Practice. Jadi sekarang dari mulai bulan Agustus itu ininya udah mulai, program studinya sudah mulai sampai sekarang. Dan
Nggak hanya itu, aku juga ada ini apa ikut-ikut part-time kerja sih untuk menambah ilmu, juga menambah working experience sama um, satu design firm yang sekarang lagi kerja part-time. Wow. Kerja part-time-nya mulai Mei kemarin ini? Apa kemarin-kemarin pas kuliah itu sudah mulai ikut ini? Dari mulai akhir Agustus, jadi jadi dalam akhir-akhir Agustus itu, jadi dalam rangka part-time intern lah. Jadi jadi bosnya aku nih diberi peluang sih akunya untuk ya menambah inilah gitu. Gitu keganggu nggak waktu kuliahnya? Kan biasanya kalau udah kuliah desain itu kan padat ya. Habis itu kalau ditambah part time apa nggak lebih padat nih jadwalnya Sherika? Untuk Nafa, mereka biasanya punya regulasi untuk berapa banyak jam kerja yang bisa dilakukan dalam seminggu. Jadi, tapi biasanya kita bisa minta konsultasi dengan Nafa ECG. Jadi dia career service. Jadi kalau misalnya bingung gimana cara mau atur schedule atau bagaimana cara cope, bisa konsultasi ke mereka juga. Tapi as long as we can time manage, as long as kita pintar dalam yang mengatur jadwal kita dan make sure ada work and school balance, pasti bisa sih. Wah, mesti belajar nih. Juga di bidang desain juga ya ini. Part-time-nya di company interior design, say? Yes. Oke, amazing ya. Oke. Ya, kalau boleh mundur ke belakang kemarin. Ya, Sherika, sorry, saya suka lupa, sorry. Sherika kalau boleh mundur, kalau boleh mundur ke belakang dulu. Awalnya suka desain tuh mulai kelas berapa, say? Apa memang dari awal kamu lahir poncot gitu langsung bisa gambar gitu? Dari awal itu rencananya sih dari mama, dari orang tua juga itu sebenarnya rencananya awal ada hobi gambar juga, dan gak hanya itu, sebenarnya pertama itu kita rencananya mau ambil jalur arsitektur atau di dalam bidang desain arsitektur begitu. Tapi menurut aku sih mungkin sekolah di luar negeri and particularly art and design gitu adalah sesuatu yang lumayan seru untuk dieksplor. Jadi waktu itu pada saat mulai kelas 12 atau SMA kelas 3 jadi mulailah ada ketertarikan untuk mengeksplor bidang arts and design, and I think particularly di Singapura ini di field seni dan desain mereka itu lumayan disenangi dan dihormati juga sama banyak komunitas di Singapura. Jadi it's a good opportunity lah waktu itu dipikir-pikir untuk belajar di luar ya. Nah, teman-teman nih, kita tanya sama dia ya. Si Yaya ini, sorry lagi, Sherika ini dari dulu yang CS terkenal, dia ini anaknya mandiri banget. Kesulitan nggak waktu di Singapura, saya? Ya, dengan modelnya kamu yang sudah super mandiri itu. Soalnya kan kita dalam lingkungan baru ya, ketemu teman belum banyak, terus beda bahasa, also lingkungan edukasinya juga agak berbeda. Jadi memang mungkin berikan waktu 3 bulan, 2 bulan untuk adaptasi, tapi biasanya setelah kita mulai sekolah itu kita bakal banyak ketemu lah anak-anak Indo lainnya, terus kita juga ada itu sih komunitas student Indonesia di Nafa, namanya Laskar Nafa juga. Kita waktu itu ikutlah ada icebreaker and stuff like that. So jadi mungkin 1 bulan pertama agak susah untuk adaptasi, untuk also ialah
NAFA, they are very very nice. Mereka semua very supportive of you. Kalau ada kesusahan, kalau ada kesulitan juga mereka mereka merekomen student-student mereka untuk minta bimbingan dari mereka. So overall, don't be scared dari awal. Eksplorasi, cari ngomong-ngomong ke orang-orang lain, nggak mesti orang Indonesia juga, everyone yang datang di NAFA biasanya they are very friendly and they are very nice. Ternyata ya anak desain tuh nice loh. Nggak usah takut ya. Nggak perlu takut ya teman-teman, nggak perlu takut. Karena Itu ada culture shock nggak waktu habis pindahan itu? 2 bulan, 3 bulan itu ada culture shock nggak? Culture shock mungkin karena soalnya mungkin masih agak dekat ya, country-nya kan masih di Asia, jadi in terms of culture shock gak terlalu sih, cuman ya itu aja. Jadi mungkin di sini komunitasnya dan lingkungannya memang lebih fast pace ya, jadi apa-apa harus lebih cepat, terus ngomong harus juga lebih cepat, and everything is moving very very fast. So as a student kita juga harus adjust dalam itu. Tactile ability, jadi lebih banyak tugas-tugas yang benar-benar hands on, jadi harus ya pintar dari awal itu, harus mulai pintar atur jadwal, harus mulai bisa tahu lah gimana cara atur schedule untuk setiap hari atau setiap minggu begitu. Oke, jadi nggak terlalu culture shock juga ya, karena juga masih sama-sama Asia mungkin ya, jadi nggak terlalu beda jauh banget kayak kalau kita mungkin pindahnya mungkin ke UK atau ke US mungkin lebih apa ya, penyesuaiannya mungkin lebih lama. betul. Oke. Ya, ada internship juga ya di NAFA waktu zamannya si Sherika. Tahun keberapa saya? Jadi saya internship. Ya, jadi pada kita kan diploma ada 3 tahun. Jadi tahun itu kita ada program internship dari NAFA. Ini program internshipnya termasuk dalam kurikulum. Jadi ada sistem grading juga yang diberikan oleh bos atau supervisor yang dari company yang kita kerja itu. Jadi cara kerja internship programnya ini, jadi kita setiap student itu dikasih satu internship supervisor dari NAFA yang biasanya merekomendasikan kita ke perusahaan yang lecturernya itu mungkin pikir kita cocok di sana gitu. Jadi actually your progress of work dari year pertama sampai year kedua itu penting banget, soalnya itu adalah cara bagaimana lecturernya itu bisa tahu, oh ini anaknya mungkin lebih cocok di company ini, lebih cocok di company ini gitu. Jadi ada bimbingan lah. Tapi kita sebagai murid kita juga bisa menyampaikan apa yang kita mau. Misalnya kalau kita lebih nyaman di perusahaan ini, atau kita lebih nyaman untuk mendapat pengalaman di bidang ini, kita juga bisa bilang ke lecturer kita gitu, biar dia bisa rekomendasikan kita ke company lain. Tapi overall the internship programnya seru sih. Kita ada 5 bulan untuk benar-benar kerja sebagai intern di company-nya mereka, and ya benar, it's a very fruitful experience because kita bisa keluar dari kelas, terus akhirnya bisa lihat gimana industri aslinya bekerja ya. Jadi pas masuk year 3 itu kita benar-benar siap gitu untuk ngerjain tugas tesis akhir kita. Wow, menarik ya ini ya. Jadi anak-anak itu nggak dibiarin kayak lost in the jungle gitu ya, cari-cari sendiri gitu. Boleh ya kayaknya ya, kalau kita punya certain opsi, kita mau kerja di perusahaan itu mungkin bisa ya, Sherika ya. Bisa. Tapi nanti di guidance gitu ya, dapat guidance dari NAFA. Right. Itu kalau boleh tahu apply internshipnya bisa berapa ya? Bisa ke berapa perusahaan?
Jadi mungkin satu perusahaan kan mungkin nggak terima langsung, atau kita bisa masukin kayak aplikasinya ke beberapa perusahaan. Iya, bisa. Kita biasanya kita dari lecture-nya diberikan option atau diberikan beberapa perusahaan yang mereka bilang, oh mungkin cocok sama kamu nih gitu. Jadi biasanya kita bisa sih email mungkin 3 atau 2, 3 atau 4 companies. And then akhirnya kita menunggu balasan dari mereka gitu. Kalau misalnya lebih dari satu company yang jawab iya, biasanya sih lecturer kita yang rekomendasikan, oh mungkin yang ini lebih cocok gitu untuk final decision-nya lah. Menarik sekali ya. Dapat 5 bulan ya saya waktu itu ya. Boleh tahu nggak, Syarika waktu itu di mana? Di company yang mana? Ya, nama perusahaan waktu itu namanya Genius Lokai. Jadi mereka adalah perusahaan interior design consultancy. Jadi mereka lebih ke arah commercial projects. Jadi kalau misalnya kalian tahu kayak restoran seperti Haitila atau Pule atau branch a lot of restaurant branch, they do the design The project. for that, ya. Wow, keren banget. Ya, Jadi pengalamannya banyak ya ketika ikut internship ini ya. Membantu banget nggak sih kalau ada internship itu? Ya, membantu banget sih. Ini karena internship itu bisa mengasah, pertama bisa mengasah ahli technical skill kita ya. Particularly kalau kita kan anak desain, technical skill tuh important banget. Jadi biasanya kalau kita internship itu kita langsung ditaruh di industri itu harus at least bisa inilah cepet nangkap jadinya tips and tricks cara technical skill yang benar gitu gimana. And not only that, I think the internship juga penting untuk menambah persiapan kita secara emotional and mental ya, untuk persiapan nanti pada di lingkungan kerja. Jadi kayak cara leadership skill contohnya, atau being confident untuk menyampaikan ide kepada desainer senior. Jadi keahlian itu tuh biasanya diasah di program internship. Oke. Ini Chester punya list nih lomba-lomba yang diikuti sama Syarika ini. Chester mau bacain ya. Tahun 2018 ini dimulai NAFA Dean's List Awards. Ini waktu kamu mulai masuk nih ya, tahun 2018 ya. Sampai di tahun 2021 yang terbaru itu adalah NAFA Best of the Best Graduation Show. Lalu di tahun 2020 ini banyak banget ya waktu itu ya. Ikut NAFA Talent Development Program, NAFA Scholarship, dapat Accent Nobel Color Award, dapat IDCS, Best in Food and Beverage Design, Best in Exhibition Design, Nation Design Challenge. Wow, luar biasa. Nah, grogi nggak ikut lomba? Kalau kan itu banyak banget nih. Kalau kita ngomong lomba itu kan nggak cuma satu orang, kan pasti banyak orang. Grogi nggak, Syarika, pertama kali ikut lomba? Pertama agak takut sih, atau agak ragu. Ini biasanya kita selalu nanya kan, ini cukup nggak kerjaannya, ini bisa menang nggak? Tapi biasanya itu kalau misalnya kita mau ikut kompetisi desain itu ya, menurut aku sih jangan terlalu berpikir oh ini harus menang atau apa. Mungkin yang penting itu tunjukkan inovasi, tunjukkan kreativitas kita gitu. Anggap aja kayak, oh aku mau nunjukin ideku sih yang kayak gini, aku mau nunjukin desainku sih yang kayak gini, and then from there kita kembangkan aja gitu. Jadi biasanya banyak orang takut ikut lomba itu karena itulah, mungkin karena lombanya internasional atau apa. Aduh, nggak menang sih nih, nggak bakal menang sih. Tapi coba aja gitu, siapa tahu juga bisa lulus ujung-ujungnya. Jadi don't be afraid, and don't be too terlalu banyak berpikir at the end goal. Jadi mungkin enjoy aja proses
menghasilkan karya untuk lombanya itu, and then start from there gitu. Kalau santai begitu biar nggak Dicoba beban. dulu ya. Jadi Biar nggak beban gitu ya saya. Nah, kalau untuk persiapan begitu tuh berapa lama saya? Biasanya kalau untuk desain lomba-lomba desain itu biasanya kita dikasih durasi antara 2 sampai 3 bulan untuk persiapan. Jadi dari mulai brief untuk lomba, submission untuk lombanya gitu. Jadi biasanya ya di about 1 to 3 months untuk persiapan gitu. Tapi biasanya kita misalnya ketemu lomba nih, kadang kita udah ketemu sisa 1 bulan deadline, itu biasanya nggak apa-apa juga sih gitu. Yang penting bisa aja manage untuk school life. Jangan lupa kerjain juga ke tugas-tugas sekolah, tapi juga mungkin sampingan selesai kelas mungkin bisa juga cek lagi gitu lomba-lombanya. susah nggak sih bagi waktunya kan kalau berarti kan ada persiapan untuk lomba, terus kita juga masih ada tugas-tugas. Nah itu susah nggak sih bagi waktunya antara tugas kuliah sama untuk persiapan lomba? Memang agak susah sih. Jadi untuk biar bagi waktu efektif itu ya kita kan memang harus inilah tekun gitu ya. Kalau misalnya kita bilang oh hari ini mau janji sama diri sendiri lah gitu harus selesaiin. Jadi memang agak susah untuk atur jadwal. Tapi kalau misalnya kita ada komitmen aja lah gitu. Misalnya kita ada niat untuk selesaiin lombanya, usually pasti bisa sih untuk kita selesaiin gitu. It takes practice untuk atur jadwal itu memang it takes practice. Tapi dari year 1 nanti sampai year 3 pasti kalian bisa tahu lah apa namanya cara belajar atau cara kerja yang nyaman buat kalian sendiri. Sering lembur nggak? Kan biasanya kalau teman-teman tuh biasanya dengernya, kalau nanti sekolah desain atau masuk desain tuh pasti nih lembur, pulang kuliahnya malam, habis nyampe nanti ke tempat kos nanti masih kerja lagi, kayak gitu nggak sih kalau Syarika? Sering lembur nggak? Oke, ini jawaban jujur aja ya. Jadi memang kalau misalnya sekolah desain itu yang namanya lembur atau yang namanya kerja di luar jam biasa dari jam 9 sampai 6 itu biasanya sudah biasa, karena memang kayak kalau di sekolah desain kayak gini itu kan lebih hands on ya, dan juga lebih banyak a lot of kayak design research juga. Jadi memang itu sudah biasanya harus, karena kita udah nggak ada waktu karena banyak kelas, biasanya kita lakuinnya di malam hari gitu. Mungkin malam sebelum tidur kita do final check up atau kayak gitu. Tapi kita harus, mungkin kalian yang mau ikut masuk sekolah desain itu harus punya kayak open mind ya. Jadi kenapa kita harus bertanya juga ya, kenapa sekolah desain itu murid-muridnya pasti lembur. Jadi sebenarnya kita itu lembur-lembur kerja sekolah di sekolah desain itu emang untuk melatih kita nanti kalau kita masuk ke industri yang real ya. This is how it works. Ya, jadi this is how it works. Jadi mungkin ini biar aku ini aja ya, kasih tau aja ya, kalau misalnya kalian mau kerja di industri desain itu memang kalian kerja juga biasanya sudah you are bound to adalah kayak kerja dan tugas-tugas yang memang harus diselesaikan lebih dari jam kerja gitu. Jadi memang sekolah desain itu mempersiapkan kita lah secara mental, secara emosional, and also secara profesional bagaimana untuk menghandle tugas, multiple task and multiple tugas secara efektif gitu. Betul. Jadi ketika nanti masuk kerja nggak kaget mungkin ya. Kan kalau di kerjaan biasanya temanku pulangnya jam 5 ini kok nggak selesai. Jadi mungkin sudah dari awal ada kayak latihan mental. Jadi biar nggak kaget. Syarika, kalau boleh tahu, kamu tidurnya itu jam berapa, San? Oke, dulu pas
untuk tahun pertama karena masih fundamental kan ininya, tugas-tugasnya belum yang kayak design research atau apa-apa, itu masih bisa lah tidur jam 10, jam 11 mungkin maksimal. Kalau ya masuk year kedua itu mungkin harus extend lagi sedikit, mungkin ya tidur jam 12, jam 1 lah, jam 1 maksimum. Tapi tahun ketiga no choice lah, tahun ketiga itu emang tugasnya agak ini ya lumayan banyak ya. Jadi lebih berat jadi mungkin memang ada hari di mana we have to sleep a little bit later lah gitu. Tapi ya nggak setiap hari lah kita tidur late, tidur lama gitu ya. Maybe mungkin satu atau 2 hari gitu dalam seminggu yang dimana kita benar-benar full pack kerjain gitu. Jadi kalau dapat GPA bagus, tidur harus cukup. Jadi nggak perlu lembur tiap hari gitu ya, tergantung proyeknya, betul nggak ya? Tapi bawa senang aja gitu, soalnya kan biasanya kan nggak cuma kita yang lembur kan ya, yang lembur pasti kan juga ada banyak teman-teman lain, jadi enjoy aja. Jadi kayak waktu itu pada saat diploma days ya, biasanya itu aku sama teman-teman kita bakal diam di komputer labnya gitu, kita ngerjain tugas gitu sambil dengerin lagu, sambil cerita-cerita. Jadi lebih ada efek serunya lah dari kuliah gitu ya, nggak cuman kerja lembur terus ya, tapi juga bisa dibawa senang gitu sama teman-teman. Nah, Chester catat nih. Jadi antara kuliah sama Chester catat berarti kunci suksesnya ya poin nomor 1 time management, betul? Ya, time management. Bisa atur waktu. Ya, terus yang kedua apa nih? Mental. Ya, betul ya. Chester nangkepnya, nggak boleh takut gitu ya, nyoba terus gitu ya. Belum tentu jelek kok. Ya, kalau belum tentu juga hasilnya bagus, belum tentu juga hasilnya jelek, harus dicoba dulu. Iya, betul. Jangan patah semangat ya Esther. Jadi kadang kan kayak kita kalau mau ikut lomba, kayaknya yang temen si A mungkin dia lebih bagus deh kayaknya, mungkin dia lebih bagus daripada aku. Nah itu mungkin yang nggak boleh punya mental kayak gitu ya Syarika. Jadi coba aja deh, siapa tahu menang, siapa tahu kita lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba ini. Nah, itu kan Syarika ikut lomba kan banyak banget ya, kayak tadi Esther sebutkan itu kan banyak banget. Nah, aku nggak inget nih apa tadi. Nah, cuman dari berbagai macam kompetisi atau lomba-lomba itu ada yang paling berkesan nggak? Yang mana nih yang paling berkesan buat Syarika? Mungkin yang paling berkesan itu ada satu kompetisi ya di Singapura ini untuk di bidang interior design, namanya Young Designer Award. Jadi ini nih lomba yang ada setiap tahun. Jadi semua murid interior di Singapura, antara dari NAFA atau dari LaSalle atau dari politeknik lain-lainnya, mereka bisa ikut lombanya ini. Abis itu presentasikan hasil karyanya, terus akhirnya nanti dipilih sama juri-jurinya. Dan juri-jurinya ini tuh memang desainer interior ternama di Singapura. Jadi dari lomba ini waktu itu aku ikut tahun 2020 dan akhirnya juga bisa memenangkan bidang color award mereka, and then bisa juga waktu itu karena COVID kan nggak bisa ada seremoni ya, jadi waktu itu akhirnya ada seremoni impromptu lah. Jadi waktu itu kita jadinya bisa ketemu desainer ternama ini yang waktu itu judge hasil karya kita. Terus gak hanya itu, hasil dari lombanya itu aku juga dapat menangin itu si MacBook. Jadi mereka kasih MacBook, terus mereka juga kasih kayak bundle gift gitu yang berguna buat interior student. Jadi menurutku sih itu yang paling berkesan ya, karena
kalau dipikir-pikir hebat juga sih, karena kayak yang ikut lombanya itu lumayan banyak, dan dari anak-anak interior, anak-anak desain interior di Singapura, aku juga at least bisa berkompetisi dan at least bisa memenangkan salah satu hadiahnya lah gitu. Jadi oke lah, lumayan berkesan. Lumayan ya dianya itu dapatnya. Itu prestigious banget itu ya. Gila. Dan rata-rata semua yang ikut waktu itu 2020, berarti waktu Serika di tahun ketiga ya. Tahun lalu berarti ya. Tapi Itu waktu lagi ini nih, lagi banyak tugas kuliah kan. Oh. Ini tahun ketiga kan mau lulus juga. Iya, iya. wow. Nah, aktif di lomba. Mau ikut lomba lagi? Ya, jadi Pasti mau ikut nih. ada sekarang karena kan aku lanjut degree, jadi masih bisa ikut untuk beberapa student competition. Jadi salah satu lecturenya itu sih rekomendasikan aku untuk ikut lagi yang designer award, tapi yang 2021. Jadi agak sibuk sih, tapi oke, so far enjoying. Jadi kalau misalnya kompetisi itu ya jangan lo dibawa stres, karena kan kompetisi itu bukan kayak nilai ya, bukan ada nilainya gitu, tapi ya bawa seru aja gitu. Kalau misal kompetisi juga nggak cuman individual ya, jadi banyak juga kompetisi desain itu yang actually harus di ada partnernya atau ada grupnya. Jadi kalau misalnya kalian itu mungkin kurang bisa untuk kayak cope kompetisinya sendiri, mungkin kalian juga bisa berpikir untuk ikut kompetisi yang ada pakai partnernya gitu loh. Jadi bagi tugasnya lebih gampang, juga bisa oke gitu. I see. Cuman sendirian ya lombanya. Jadi ada juga beberapa lomba yang kayak ikut grup gitu ya. Jadi ada teamwork juga ya. Oke, kalau dapat prestigious award itu jadi beban nggak sih buat Sherika? Mungkin menang yang di mana tadi? Yang di yang water. Ada beban nggak bawa aku menang ini, ada beban nggak nanti untuk kedepannya mungkin? Mungkin kita mungkin kalau kayak gitu, aku biasanya nggak terlalu berpikir kayak beban ya, tapi lebih ke arah kayak oke lah, sekarang karena kita udah membawa nama baik sekolahnya gitu, kita inilah what can we go further gitu, apalagi yang kita bisa raih, apalagi di atasnya kompetisi itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalian benar-benar kayak passionate ya sama what you guys do itu, yalah try to reach as high as possible gitu. Kalau misalnya kalian udah dapat penghargaan ini, misalnya udah menangkan kompetisi ini misalnya gitu, celebrate is okay, like celebrate the competition, celebrate the win, tapi ya jangan terlalu kayak udah menang, oke lah, udah selesai ya gitu. Itu lanjut lagi, try new things more gitu, karena penting ya kalau misalnya kita sebagai student di Singapura itu penting untuk punya beberapa pengalaman lomba, walaupun kita nggak menang lomba-lomba kayak gini itu kita bisa cantumkan di CV kita atau di portfolio kita. Jadi kalau misalnya nanti kita udah lulus mau ambil kerja atau mau ngambil program internship itu lebih gampang, karena employer itu bakal bisa melihat kita itu sebagai student yang benar-benar aktif dan benar-benar pengen untuk mengasah diri kita melalui program-program atau kompetisi ini gitu. Sherika. Karena memang kalau sekolah desain itu kan mungkin kita bisa bilang dia yang lebih hands on, jadi kayak mungkin ada beda dengan sekolah bisnis ya. Kalau sekolah bisnis kan semakin bagus kayak nilai, tapi dia nggak perlu portfolio kan. Kalau desain ini semakin bagus portfolio, semakin banyak yang kamu tulis di CV, ini kesempatan untuk kalian dapat kerja ini lebih besar juga, dan bisa bilang seperti itu ya. Kalau ikut lomba itu apakah benar-benar kayak kita itu jalan sendiri atau ada disupervise by the teacher? Disupervise nggak?
Oke. Di-guide nggak sama lecturenya Nafa? Oke, biasanya kalau misalnya itu lomba yang direkomendasikan sama lecturernya, biasanya mereka pasti membimbing kita gitu. Tapi kalau misalnya itu lomba yang contohnya nih, misalnya aku ketemu lomba di Instagram nih, pengen ikut gitu, tapi pengen ada sedikit bimbingan, biasanya kita bisa sih gitu. Kita ngomong ke lecturer kita bisa bilang, aku ini ikut lomba ini, bisa minta bantu dikit nggak atau bimbingan dikit nggak. Biasanya mereka will push forward gitu, karena all the lecturers in Nafa pasti seneng banget gitu kalau misalnya kita sebagai student itu aktif banget dalam berpartisipasi di luar lingkungan Nafa. Jester setuju, harus aktif, jadi bukan cuma come and go ya to school ya, harus ada sesuatu nih. Sherika ikut laskar? Dulu dari year 1 sih, karena udah nggak ada waktu, jadi cuman ikut partisipasi aja sometimes itu, tapi dalam komunitasnya nggak ikut yang. Oke, ya. Laskar ini menarik banget, ini membantu ya untuk teman-teman terutama di year 1 sebenarnya ya. Alright. Mungkin kalau kita takut nanti nggak ada teman Indonya nih. Nah, kalau kalian ikut laskar, nah ini teman-teman Indo semua nih yang dilakukan. Jadi mungkin bisa dapat temen awalnya dari situ nih. Oke. Nah, itu kalau lomba kan berarti harus ada inspirasinya kan banyak nih. Nah, gampang nggak sih atau bagi Sherika ini kalau dapat inspirasi itu susah apa enggak ya? Kalau untuk inspirasi itu kan kita kan ini sebagai student designer ya, kita memang kalau belajar di sekolah desain itu kita memang harus resourceful sih untuk inspirasi atau reference yang kita pengen dapatkan gitu. Jadi nggak hanya kayak Google aja gitu ya, atau pakai Pinterest aja atau pakai Instagram aja untuk cari inspirasi, tapi biasanya itu aku rekomendasikan sih kayak pergi explore the city of Singapore. Jadi Singapura ini kan juga bidang seni sama art and design-nya mereka juga lumayan oke nih. Biasanya mereka ada workshop atau mereka buat talk biasanya di National Gallery atau di National Design Center di Singapura. Jadi biasanya kalian bisa ikut-ikutin itu gitu. Jadi penting juga sih kita sebagai design student ya untuk mengeksplor lingkungan art and design yang ada di Singapura gitu. Jadi mungkin weekend gitu ya, belajar sambil pergi sambil belajar gitulah, mungkin cara foodnya ya. Jadi kayak misalnya kita pergi ke museum atau kita pergi ke National Design Center, itu it's a good way to gali inspirasi ya. Singapura ini termasuk salah satu negara yang aktif ngadain pameran-pameran ya Sherika ya. Saya lihat dia bagus-bagus gitu ya. Beda dengan kondisinya di Indonesia. Di Indonesia kayaknya kalau kita ngadain kayak gitu sedikit sekali yang bakalan appreciate. Tapi kalau di Singapura tuh luar biasa ya, bagus-bagus loh. Oke, ini jadi teman-teman reference bukan cuma Mbah Google, tapi reference juga jalan-jalan ya, have fun gitu loh ya, keliling-keliling lihat-lihat gitu ya. Right, ada jam tertentu enggak sih? Kadang-kadang nih beberapa muridnya Chester ini, kalau aku cari inspirasi itu tengah malam bolong, nggak ada orang itu baru gitu ya. Baru keluar muncul nih inspirasinya. Kalau Sherika ada jam gitu nggak? Atau misalnya, kalau pagi nih baru bangun, ini lagi fresh, nah inspirasinya banyak muncul, atau kayak Chester tadi tengah malam nih baru muncul nih, mau tidur terus kita tahu-tahu inspirasinya ini muncul nih gitu. Ya, emang kalau misalnya orang murid desain tuh biasanya selalu gitu ya. Misalnya kalau aku juga contohnya kalau mandi gitu, tiba-tiba dapat ide gitu, atau kayak jalan pakai bus dari rumah sampai Nafa baru ada ide, atau ide biasanya datang last minute gitu ya, udah deket deadline baru datang gitu. It's very normal like that. Jadi makanya biasanya lecturer kita dari year 1 itu ya udah bener-bener kasih tahu kita, kalau kalian pergi atau kalian kemana-mana tuh bawa sketchbook atau bawa apa gitu lah, bawa note gitu. Jadi kalau ada ide-ide apa di record gitu. Jadi
Kayak Hmm. karena contohnya setiap project-project kita, misalnya setiap semester kan kita ada project berbeda. Jadi biasanya setiap project itu kita juga ada yang namanya harus submit jurnal gitu. Jadi jurnal ini kayak proses desain proses kita, thinking proses kita semenjak kita membuat project ini. Jadi NAFA itu benar-benar mendidik kita untuk record the thinking process. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun ide-ide kita yang dalam project ini kita harus tulisin gitu, tulisin di jurnal ini, terus baru nanti dikumpul ke lecture-nya gitu. Tiap minggu tuh. Iya biasanya jadi contohnya kayak di degree ini, jadi setiap minggu lecturenya itu bakal cek jurnal kita apa aja sih yang kita sudah temukan gitu untuk minggu ini gitu. Sama kayak Chester berarti ya. Tetap harus Kadang-kadang langsung tiba-tiba bikin apa gitu ya, langsung cepet catat kalau gitu hilang. Esther harus catat. Iya, hilang. Menguap kita, menguap. Apalagi untuk desain ya, susah tuh cari inspirasi desain. Karena kan beberapa kali kita dapat project atau mungkin waktu kita mau tugas kuliah, nah itu cari inspirasi kan susah nih. Jadi harus dicatat. Siapa tahu yang kemarin catat, nah ini bisa dipakai. Jadi meringankan tugas nih, kitanya gitu sih. Oke. Nah, Chester, sebelum mau tutup, pertanyaan terakhir. Ini ada yang mau nanya nggak ini? Teman-teman ini nggak ada yang bertanya ya nih ya? Oke. Belum ada yang tanya. Kalau Chester mau summary 3 kunci suksesnya Sherika nih, apa nih? Berarti Time management. time management nih. Jangan takut. Nggak boleh takut. Terus Kalau Jenny yang catat nih, terus jangan gampang puas diri. Jadi kalau udah menang nggak boleh. Udah menang, udah. Jadi nggak boleh gampang puas. Jadi harus cari terus nih kesempatan berikutnya apa. itu nggak gampang loh Sherika. Jujur, nggak gampang loh. Kenapa? Karena kan banyak murid-muridnya Chester juga bilang ya tugasnya NAFA itu lumayan kompleks. Berat, banyak. Ya. Chester gitu mungkin pingsan kali ya. Chester mundur duluan. Makanya saya kasih jempol nih 2 nih, sebenarnya jempolnya 2 sama si Sherika. Oke, time management, terus apa lagi tadi? Ya, Sherika? Ini ya Yan, untuk mentalnya itu harus be brave, jangan takut, terus jangan puas diri. Terus mungkin yang terakhir eksplorasi, jangan ya mungkin eksplorasi di lingkungan luar gitu. Mungkin jangan terlalu kaku di dalam NAFA aja gitu, tapi mungkin explore keluar. Mungkin kalian kalau ada master class mau ikutin, bilang aja sama lecturer, biasanya mereka bakal bimbingin kita gitu. Ya. Master class yang diadain sama NAFA nih maksudnya nih? Mungkin kalau misalnya di luar kita ada biasanya kan, soalnya kalau kita di Singapura ini ada workshop gitu kan ya, ada workshop atau ada kayak pameran talks yang berguna buat kita dari NAFA atau dari luar eksternal juga boleh ikutin aja gitu. Oke, berbayar biasanya kah, Sherika? Atau yang free? Beberapa kalau biasanya kalau dari NAFA dia selalu free gitu, tapi kalau yang di luar biasanya ada yang free, ada yang bayar juga. Tapi kalau biasanya kalau student kita dapat diskon usually. Agak spesial. Iya, student biasanya agak student, so not that expensive lah. Oke, menarik sekali ya. Banyak sekali yang bisa dieksplor ya sebenarnya ya. Kalau kita sekolah di Singapura ya. Chester nih ada pertanyaan, Chester. Iya, silakan. Oke, kalau untuk rencana Sherika, ini kira-kira pengen tetap stay di Singapura atau balik Indo nih setelah lulus? Mungkin setelah selesai bachelor mungkin ada planningnya mau stay tetap di Singapura atau mau balik Indo. Nah, kira-kira planningnya gimana nih? Oke, jadi setelah karena kan setelah S1 ini aku masih ada bond kan, karena ikut subsidi itu, jadi masih ada bond 2 tahun untuk kerja di Singapura. Tapi mungkin
kalau menurutku untuk kerja sih mungkin rencananya diam di sini dulu untuk beberapa lama, mungkin establish karir ya, establish karir dan establish mungkin ranking karirnya ya mungkin agak ke atas sedikit di Singapura, karena untuk bidang interior juga di Singapura ini lumayan besar and lumayan prestigious also, dan opportunity untuk kayak foreign student gitu di dalam bidang interior dan arsitektur tuh lumayan besar. Jadi kalau bagi-bagi kalian yang mau interested ambil interior sih mungkin stay di Singapura, mungkin kerja beberapa tahun itu berguna banget ya, mungkin sebelum ada rencana buka usaha atau pindah ini lain gitu. Karena contohnya misalnya kayak kalau kita kerja di Singapura ini di perusahaan interior atau perusahaan arsitektur yang lumayan ternama gitu, misalnya kita bosen lingkungan Singapura, kita bisa pindah ke branch company mereka yang di Indonesia gitu contohnya, atau yang di Thailand atau contohnya seperti itu gitu. Jadi good. Ya banyak opportunity sih kalau di sini di bidang interior arsitektur. Berapa tahun kalau boleh tahu nih Sherika kepingin kerjanya di Singapura? 3 tahun atau lebih? Mungkin lebih dari 3 tahun, mungkin 5 tahun, lebih juga nggak apa-apa gitu. Karena mungkin udah kerasan nih ceritanya. Udah, soalnya di sini juga oke lah, lumayan nyaman juga ya, dan untuk salary-nya juga di sini kan sebagai desainer juga di sini kita lebih ini ya, lebih prominent I guess, dan lebih di at least dihargailah sama ininya gitu, lingkungan desainnya juga. Bukan meremehkan standar gaji yang di Indonesia, tetapi sepertinya memang lebih apresiasinya lebih tinggi, betul ya? Ya, level apresiasinya lebih tinggi. Betul. Ya, ada lagi yang bertanya nggak itu Kak? Di tempatku nggak ada soalnya nih. Masuk ke tempatnya Kakak ya. Oke. Belum ada pertanyaan. Oke. Udah lama nggak pulang ya? Udah berapa tahun nggak pulang? 2 tahun sejak si pandemik itu? Nggak kangen kamu sama ayam betutu saya? Kangen dong. Terkirimin dong sih. Ya terkirimin dong sih. Susah kalau kirim makanan. Sherika ini anak Bali dan suka dari Bali ya, asli ya? Ya, dari Bali pindah ke Singapura, makanannya Chinese food ya, Indian food ya. Ada masakan Bali di situ saya? Di Singapura. Masakan Bali kalau otentik Bali nggak ada sih, tapi di sini ada banyak juga kok makanan makanan Indo yang lumayan close ke otentik Indo gitu. Mungkin di sini kalau kalian yang suka makanan pedas agak susah sih, karena di sini pedasnya nggak sepedas kayak di nendang. Nggak seneng kayak kita di Indo ya. Kalau kita beli sambal tuh buat banget tuh di Indo. Oke. Thank you so much ya Sherika, waktunya sudah meluangkan waktu. Ya, saya tahu Sherika ini sangat sibuk sekali, tapi really appreciate, I really proud of you. Mama pasti bangga nih, Papa pasti bangga nih. Oke, udah nggak terasa, udah hampir 1 jam. Thank you so much ya, kita doain sukses selalu untuk studinya di bachelor. 2 tahun ya say, 2 tahun Chester mau lihat Sherika the best graduate lagi nih. aduh Okay. Harus lebih keras lagi nih kerja jadinya. Betul. Standarnya tinggi banget kah? Bedanya terlalu jauh atau enggak waktu kamu di diploma sama yang di bachelor? Oke, karena mungkin kalau diploma itu kan kita memang dari alangkahnya kayak bilang dari 0 sampai 10 ya. Jadi dari yang kita nggak tahu apa-apa dari tahu apa-apa. Tapi kalau untuk S1 ini, jadi kan kita juga ikut kelas dengan murid-murid yang mungkin udah ada experience kerja 10 tahun atau mereka sudah dulu lulusan dari universitas mana gitu. Jadi memang
kita bisa bilang lebih mature lah gitu, dan juga lebih kompetitif juga, dan mungkin lebih akademik juga ya, dan lebih banyak research gitulah. Jadi memang agak berat kalau misalnya S1 dibandingkan diploma. Betul, karena teman-temannya mereka levelnya udah mungkin ada yang udah profesional kali ya. But Sherika pasti bisa. Ya, makasih. Kita tunggu award berikutnya. 2 tahun lagi Kak. Wah, luar biasa. Thank you so much juga buat teman-teman yang sudah join. Mas Sherika atas sharing. Yang sudah join dari tadi selama 1 jam kurang lebih. Terima kasih untuk Wave-nya. I love you so much. Ya, Sherika, Mami, kalau masih ada di situ. Halo, ya. Yang telat ikut sharingnya, ya, nggak usah khawatir. Nanti bisa nonton di YouTube dan IG-nya Universal. Jangan lupa ya nanti ya kalau udah ketemu di YouTube, like, share, comment. Oke, thank you once again, Sherika. Good luck for you, hopefully. Ya, cerita ini bakalan bisa menginspirasi dan bantu ada di kelas ya yang mau mencoba untuk studi di NAFA ataupun menggeluti bidang desain. Nggak usah takut, desain itu memang kreativitas. Kita bicara kreativitas tidak dibatasin oleh waktu. Jadi memang luar biasa beda ya, daripada bisnis ya, beda banget ya, tetapi fun. Kalau sekolah di NAFA fun loh. Oke, thank you so much teman-teman semua, selalu lakukan yang terbaik. Thank you, have a blessed weekend and God bless you all. Great weekend. Bye, thank you so much, bye.